warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Winarti, Program Studi Pendidikan Kimia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Kimia Instrumental dosen pengampu Bapak Fat As-Sajad SSI MPD. Pada video kali ini kita akan bahas materi mengenai kromatografi kolom. Adapun subjudul yang akan kita bahas yaitu alat dan juga bahan kromatografi kolom, kemudian prinsip kerja kromatografi kolom. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan video berikut ini. Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran dan pemurnian bahan kimia dari suatu campuran. Untuk mengetahui alat dan bahan serta prosedur kerja kromatografi kolom itu seperti apa, kita akan bahas contoh pemisahan campuran menggunakan kromatografi kolom. Contohnya yaitu memisahkan campuran antara larutan kalium permanganat dan larutan kalium dikromat yang telah dihomogenkan menggunakan kromatografi kolom. Adapun alat yang digunakan, yang pertama yaitu kolom kromatografi atau buret. Nah, kolom kromatografi ini digunakan sebagai tempat sampel dan juga tempat proses kromatografi. Kemudian yang kedua, timbangan analitik. Timbangan analitik ini digunakan untuk menimbang silika gel. Kemudian yang ketiga yaitu statif dan klem. Statif dan klem ini digunakan sebagai alat untuk merangkai alat kromatografi. Kemudian yang keempat yaitu gelas ukur. Nah, gelas ukur digunakan untuk mengukur suatu larutan. Yang kelima, gelas kimia. Nah, gelas kimia ini digunakan sebagai wadah sampel dan juga sebagai wadah larutan. Kemudian yang keenam yaitu batang pengaduk. Nah, batang pengaduk ini digunakan untuk mengaduk suatu larutan. Yang ketujuh yaitu spatula. Spatula ini sebagai alat bantu untuk mengambil silika gel dalam proses penimbangan. Kemudian yang kedelapan, corong. Corong ini sebagai alat bantu untuk mempermudah memasukkan silika gel ke dalam kolom kromatografi. Adapun bahan yang digunakan dalam pemisahan campuran tersebut, yang pertama yaitu silika gel sebanyak 20 gram sebagai fase diam. Yang kedua, 1 butanol sebanyak 20 ml sebagai fase gerak. Kemudian yang ketiga yaitu larutan KMNO4 sebanyak 2,5 ml sebagai sampel. Yang keempat yaitu larutan K2CR2O7 sebanyak 2,5 ml sebagai sampel. Kemudian yang kelima yaitu Aquades sebanyak 100 ml dan juga kapas. Prosedur kerja dalam pemisahan campuran antara larutan kalium permanganat dan juga larutan kalium dikromat dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu kapas dimasukkan ke dalam kolom kromatografi. Kemudian yang kedua, silika gel dicampurkan dengan air sehingga menjadi larutan kental. Setelah itu dimasukkan ke dalam kolom kromatografi. Kemudian yang ketiga yaitu di dalam kolom kromatografi ditambahkan pelarut 1 butanol hingga mencapai 1 cm di atas permukaan penyerap. Kemudian yang keempat, ditambahkan sampel sebanyak 5 ml yaitu campuran antara larutan KMNO4 dan juga larutan K2CR2O7. Kemudian yang kelima, keran dibuka dan proses fraksinasi berlangsung. Nah, berdasarkan percobaan tersebut terjadi pemisahan senyawa KMNO4 dan juga senyawa K2CR2O7 berdasarkan dengan afinitas senyawa tersebut dengan fase gerak berupa pelarut 1 butanol dan fase diam berupa silika gel, sehingga didapatkan 3 fraksi. Fraksi pertama berupa larutan tidak berwarna yaitu pelarut 1 butanol. Kemudian fraksi yang kedua yaitu larutan berwarna kuning yaitu larutan kalium dikromat. Kemudian yang ketiga, fraksi yang ketiga yaitu larutan berwarna ungu yaitu larutan kalium permanganat.
Pemisahan campuran antara larutan kalium permanganat dan juga larutan kalium dikromat yang telah dihomogenkan berdasarkan dengan prinsip kromatografi kolom. Prinsip kromatografi kolom yaitu pemisahan campuran berdasarkan dengan perbedaan interaksi fase gerak dan juga fase diam. Salah satu sifat yang dipengaruhi dalam kromatografi kolom yaitu kepolaran, berat, dan juga bentuk molekul. Ketika suatu senyawa atau komponen mempunyai kepolaran yang tinggi, maka ketika dilakukan kromatografi kolom dengan menggunakan fase diam bersifat polar, maka akan terjadi interaksi yang cukup besar antara komponen dan fase diam. Akibatnya, komponen akan tertahan di dalam fase diam dengan cukup lama, sedangkan komponen yang bersifat nonpolar akan lebih cepat melewati fase diam pada saat proses elusi. Itulah tadi pembahasan kita mengenai kromatografi kolom, yaitu bahan dan alat kromatografi kolom serta prosedur kerja dan prinsip kerja dalam menggunakan kromatografi kolom. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you next my video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.